Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rohmat MSI dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cindy Eva Widya dan Ibnu Athoillah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang subgrup siklik. Grup siklik merupakan suatu grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan dari setiap unsur tetap pada unsur tersebut. Dengan definisi, grup G, dot atau G dalam perkalian disebut siklik bila ada elemen A, anggota dari G, sedemikian hingga himpunan G itu A pangkat N, di mana N elemen dari bilangan bulat. Elemen A dinamakan pembangun atau generator dari grup siklik tersebut. Sebagai contoh, misalkan himpunan G dengan anggota min 1,1 itu adalah suatu grup terhadap operasi perkalian atau G, dot. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Langkah awal kita mencari generatornya. Kita mencari generator yang pertama, yaitu min 1. Min 1 kita pangkatkan dengan N, di mana N elemen dari Z sesuai dengan definisi. Kemudian min 1 kita pangkatkan dengan 0, min 1 kita pangkatkan dengan 1, min 1 kita pangkatkan dengan 2, sampai dengan min 1 kita pangkatkan dengan N. Menghasilkan min 1,1. Nah, dari hasil himpunan min 1,1, min 1 merupakan generator dari G, karena min 1 itu memuat semua anggota dari himpunan G. Nah, apakah 1 itu juga merupakan dari generator dari G? Kita cari. 1 kita pangkatkan dengan N, di mana N elemen dari bilangan bulat. 1 kita pangkatkan dengan 0, 1 kita pangkatkan dengan 1, 1 kita pangkatkan dengan 2, sampai dengan 1 dipangkatkan dengan N. Menghasilkan himpunan sama dengan himpunan 1. Nah, 1 itu bukan merupakan generator dari G, karena 1 hanya memuat 1. Atau 1 itu hanya memuat himpunan 1. Dengan demikian, karena min 1 itu adalah generator, maka operasi perkalian G, dot adalah suatu grup siklik. Yang kedua, dalam operasi penjumlahan, grup G, operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A, anggota dari G, sedemikian hingga G, himpunan G, itu N dikalikan dengan A, di mana N elemen dari Z. Contoh, misalkan himpunan G itu adalah modulo 4, yaitu dengan anggota 0,1,2,3, adalah suatu grup terhadap penjumlahan atau G penjumlahan. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Yang pertama, kita mencari generator, apakah 0 itu adalah generator dari G. Bilangan N dikalikan dengan 0 itu akan menghasilkan 0. Kemudian kita cari 1 itu apakah generator dari G. Ternyata 1 dikalikan dengan bilangan N dikalikan dengan N, di mana N itu bilangan bulat. 0 dikalikan 1 hasilnya 0. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. 2 dikalikan 1 dengan hasilnya 2. 3 dikalikan 1 hasilnya 3. Sampai dengan N dikalikan 1. Nah, 1 ini
apakah merupakan generator? Kita cari dulu yang 2. Apakah 2 merupakan generator dari G? Kita kalikan N dikali dengan 2, di mana N elemen dari bilangan bulat. 0,2 hasilnya 0 dikali dengan 2 itu 0, 1 dikali dengan 2 itu 2. Nah, 2 dikali dengan 2 itu kan hasilnya 4, sedangkan ini modulo 4. Jika modulo 4, ketika dia apabila dikalikan itu hasilnya 4, maka dia akan menghasilkan 0. Terus 3 dikalikan 2 kan hasilnya 6. Ini kan modulo 4. G ini merupakan modulo 4. Nah, ketika dia hasilnya 4 maka dia 0. Kemudian apabila ada perkalian atau penjumlahan dengan hasilnya 5, dia akan menghasilkan 1. Dan ketika dia 6, hasilnya 6, dia akan menghasilkan himpunan 2. Jadi generator dari 2 itu menghasilkan himpunan 0,2. Apakah 3 merupakan generator dari G? Kita lihat bahwa N dikalikan dengan 3, di mana N elemen dari bilangan bulat. 0 dikalikan 3 sama dengan 0, 1 dikalikan 3 sama dengan 3, 2 dikalikan 3 kan sebenarnya hasilnya 6, sedangkan di sini modulo 4, berarti dia itu hasilnya 2. 3 dikalikan 3 9. Nah, karena dia modulo 4, maka hasil dari 3 dikali 3 itu 1. Nah, di sini yang memenuhi himpunan G itu adalah 1 dan 2. Nah, karena 1 dan 3, karena 1 dan 3 itu adalah generator dari G dengan hasil atau dengan anggota himpunannya 0,1,2,3 atau ini adalah modulo 4, maka grup terhadap penjumlahan atau G terhadap G, penjumlahan adalah suatu grup siklik. Kemudian teorema, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Grup G terhadap operasi biner secara ringkas dinotasikan dengan G, bintang. Jika operasi biner atau bintang ini pada grup G bersifat komutatif, yakni memenuhi untuk setiap A, B anggota G, maka A cross B sama dengan B cross A, maka G, bintang disebut dengan grup abelian atau grup komutatif. Dengan bukti, misalkan G adalah subsiklik dengan generator A, maka dapat ditulis himpunan G itu A pangkat N, di mana N elemen dari Z. Jika G1 dan G2 itu sebarang elemen di G besar, maka ada bilangan bulat R dan S sedemikian sehingga G1 sama dengan A pangkat R dan G2 sama dengan A pangkat S. Maka G1 dikalikan G1 G2 itu sama dengan A pangkat R dan A pangkat S. Sama dengan A pangkat R ditambahkan S. Itu sama dengan A pangkat S ditambah R.
sehingga A pangkat S A pangkat R dikalikan A pangkat R sama dengan Q2 Q1. Karena untuk setiap Q1 Q2 elemen dari Q besar berlaku Q1 dikalikan Q2 itu sama dengan Q2 dikalikan dengan Q1. Maka Q besar adalah grup komutatif atau grup abelian. Untuk materi selanjutnya atau presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Athaillah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Cindy Eva Widyahari Utari. Selanjutnya ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah lemma algoritma pembagian. Jika M bilangan bulat positif, maka untuk sembarang bilangan bulat N terdapat dengan tunggal bilangan Q dan R, sehingga N sama dengan M dikali Q ditambah R, dengan R antara 0 dan M atau R sama dengan 0. Contoh, misal diambil M sama dengan 3. Untuk N sama dengan 19 dapat dituliskan 19 sama dengan 3 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 1 atau modulo 6 dengan R-nya sama dengan 1. Sehingga dengan lemma algoritma pembagian ini akan dibuktikan teorema sebagai berikut. Teorema 2. Subgrup dari grup siklik adalah siklik. Bukti. Misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh A, atau A adalah generator dari G, dan H subgrup dari G. Jika H adalah elemennya adalah E, maka H dibangun oleh E, atau E sebagai generator dari H. Jadi H adalah siklik. Jika H tidak sama dengan E, atau E ini bukan generator dari H, maka terdapat A pangkat N yang anggota dari H. Untuk N adalah bilangan bulat positif. Misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat N anggota H. Nah, yang akan kita buktikan adalah akan ditunjukkan bahwa H sama dengan M adalah generator dari H. Ambil sembarang X anggota H. Karena H adalah subgrup dari G, maka X anggota A pangkat P untuk sembarang bilangan bulat P. Berdasarkan lemma yang tadi, dapat ditunjukkan bahwa P sama dengan MQ ditambah R. Untuk R antara 0 sampai M atau R sama dengan 0, sehingga diperoleh A pangkat P sama dengan M dikalikan A pangkat P sama dengan A pangkat M dikalikan Q ditambah R, yang ekuivalen dengan A pangkat P sama dengan A pangkat dari MQ dikalikan dengan A pangkat R, yang ekuivalen bahwa A pangkat R adalah sama dengan A pangkat P dikalikan dengan A pangkat min Q. Karena A pangkat P dan A pangkat M anggota dari H dan H subgrup, maka A pangkat P dikali dengan A pangkat M dipangkatkan dengan min Q anggota dari elemen dari H. Karena M bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M anggota H dan R itu sendiri adalah antara 0 sampai M, yaitu atau R sama dengan 0, maka haruslah R sama dengan 0. Dengan demikian P sama dengan M kali Q.
Nah, jadi X sama dengan A pangkat M kali Q, atau sama dengan A pangkat M dikalikan dengan Q. Jadi terbukti bahwa H dibangun oleh A pangkat M. Berdasarkan poin 1 dan poin 2 dapat disimpulkan bahwa setiap subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik. Teorema 3. Jika R dan S bilangan bulat positif dan H sama dengan N kali R ditambah M kali S, sedemikian sehingga N M anggota dari Z atau bilangan bulat, maka H subgrup dari bilangan dari Z. Bukti, karena Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik yang sudah ditunjukkan Mbak Cindy, maka berdasarkan teorema 2 yang tadi bahwa H merupakan grup siklik. Jadi H sama dengan NR ditambah MS untuk sedemikian sehingga NM bil anggota Z adalah yang dibangun dari D untuk setiap D anggota dari Z. Nah, ini nanti akan menghasilkan terdapat sebuah definisi yang menunjukkan bahwa bilangan bulat positif D itu akan menjadi FPB. Definisi 2. Misalkan R dan S bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif D sehingga generator D adalah NR ditambah MS untuk NM anggota bilangan Z. Dinamakan faktor persekutuan terbesar dari R dan S. Disimbolkan D disusun oleh R dan S. Definisi 2 mempunyai makna yang sama dengan FPB yang biasa dikenal dengan pada bilangan bulat. Untuk melihat hubungan tersebut, misalkan D sama dengan N1R ditambah M1S untuk suatu N1 M1 anggota bilangan bulat, dengan dimisalkan D sama dengan N1R ditambah M1S merupakan langkah yang sah karena D elemen dari generator dari D sama dengan NR ditambah MS sedemikian sehingga NM anggota bilangan bulat. Diperoleh yang pertama. Dari ini diperoleh yang pertama karena R sama dengan 1 kali R ditambah 0 kali S dan S sama dengan 0 kali R ditambah 1 kali S, maka RS anggota generator dari D. Akibatnya R sama dengan P kali D dan S sama dengan Q kali D untuk suatu P Q anggota bilangan bulat. Ini berarti bahwa D yang dibangun oleh R yang dibangun oleh D dan S yang dibangun oleh D sedemikian sehingga dapat dikatakan bahwa D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Misal yang kedua, misalkan T anggota Z dengan R dibangun oleh T dan S dibangun oleh T, maka N1R ditambah M1S yang dibangun oleh T sama dengan D. Ini berarti bahwa untuk setiap sembarang T faktor persekutuan dari A dan B, maka D yang dibangun oleh T. Jadi D merupakan faktor persekutuan yang terbesar. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan tersebut. Jadi D yang disusun oleh R dan S sama dengan AR ditambah BS untuk suatu A, B anggota bilangan bulat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.